Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali di pagi hari ini menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam tidur kita. Maka dengan karunia Allah kita masih bisa menambah kesempatan kembali, menambah kebaikan insyaallah untuk hari ini yang telah kita awali dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban kita, dan kita sambung dengan kebaikan yang lain, duduk bersama berbagi ilmu. Dan inilah harapannya, kebaikan demi kebaikan terus sambung menyambung dalam setiap hari kita, dari sejak bangun sampai kita tertidur. Maka kalau itu yang kita lakukan, semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan, dan kita pun seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Min Hidayati Suratil Fatihah. Di antara petunjuk-petunjuk yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah, ada jeda beberapa pertemuan karena satu dan lain hal. Ada kurang lebih 1 bulan pembahasan kita jeda untuk, semoga masih ingat pembahasan terakhir kita. Saya berhusnudzon saja. Apa pembahasan terakhir kita? Tentang saya maklum soalnya sebulan gitu ya, tentang takdir ya. Terakhir kita membahas tentang 4 unsur yang harus ada dalam takdir. Apa 4 unsur tersebut? Ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalqu. Sedikit murajaah ya. Ilmu artinya Allah mengetahui semua yang akan terjadi sebelum terjadi sampai hari kiamat. Yang kedua apa? Kitabah. Apa itu kitabah? Pencatatan di Lauhil Mahfuz yang terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang ketiga, masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak, bahwa Allah menghendaki semua yang Allah ketahui dan telah Allah catat tadi untuk terjadi. Yang keempat, al-khalqu, penciptaan, pengadaan, bahwa semua terjadi atas ciptaan
Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan di halaman berapa itu, 65. Di atasnya syair, kita akan mulai dari situ. Setelah pokok atau unsur yang keempat, wa qad jama'a ahadu ahlil ilmi, qala al-muallifu hafizahullah, dan telah dikumpulkan seorang ahli ilmu, amaratibal arba'a lil imani bil qadari fi baitin wahidin, 4 tingkatan iman terhadap takdir dalam sebuah bait syair. Apa baitnya? Ilmun kitabatun maulana masyiatuhu wa khalqun wa huwa ijadun wa takwinu. Ilmu kitabah, penulisan, maulana yaitu Allah Subhanahu wa taala, masyiatuhu kehendaknya, wa khalqun dan penciptaan, wa huwa ijadun wa takwinu. Penciptaan adalah pengadaan dan apa? Penyusunan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kullu syai'in biqadarin hattal azzu wal kaisu. Semuanya itu dengan takdir. Dan yang ditakdirkan itu bukan hanya apa? Wujud makhluknya, bahkan sampai pada apa? Amal dan sifatnya, kelemahan, kecerdasan, itu semua juga takdirnya Allah. Meskipun kalau kita mengingat nasihat Imam Syafi'i yang 6 tentang menuntut ilmu, bahwa kecerdasan memang berbeda-beda, tapi kemudian ini bisa diasah dengan semangat dan kesungguhan. Ada orang pinter tapi apa? Ada orang cerdas tapi malas. Jadi seperti yang sering kita singgung, jadi anekdot. Ini otaknya mahal. Nah, karena masih orisinil. Waalaikumsalam. Tapi kalau ada orang meskipun mungkin tidak diberi kecerdasan yang luar biasa, IQ-nya biasa-biasa saja, tapi dia rajin, dia sungguh-sungguh, maka akan diberi kepintaran, kepandaian. Yaqulu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, inna kulla syai'in biqadarin, segala sesuatu itu dengan takdir, hatta wad'uka kaffaka fi dzaknika hakadza biqadarin, sampai-sampai kamu meletakkan telapak tanganmu di dagumu, itu juga dengan takdir. Demikian. Nah, ini demikian ini wallahu alam. Apakah mungkin maksudnya apa? Songgo uang, saking kakean duitnya, songgo uang. Maka itu pun yang kita katakan tadi, sifat perbuatan kita itu semuanya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebenaran dalam iman kepada takdir ini akan membawa apa? Pada ketentraman. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, hidup kita akan tentram, hati ini akan nyaman kalau apa? Iman kepada takdirnya benar. Terjadi yang buruk, itu sudah takdirnya Allah, jadi tidak terlalu getun, tidak terlalu ngenes, tidak terlalu galau. Lawang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Terjadi yang menyenangkan, tidak apa? Berlebihan dalam euforianya,
dalam kegembiraannya. Karena orang berlebihan dalam kegembiraan juga buruk. Dikatakan oleh beliau, wa idza amanta, jika kamu telah beriman, bi annal umura kullaha bi qadarillah, bahwa segala urusan itu dengan ketetapan Allah, dengan takdirnya Allah. Wa anna kullama huwa kainun fi hadzal qauni, dan setiap yang terjadi di alam semesta ini, min hidayatin, dari petunjuk, wa imanin, dan keimanan, wa salahin, dan kebaikan, wa kufrin, demikian pula apa? Kekufuran, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, la yakunu illa bimasyiatillah, semua tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ini yang harus selalu kita ingat. Yang terjadi semuanya, kecil besarnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad yaridu fi dhihnika su'alun. Kalau ini sudah kita imani, kadang apa? Muncul, datang, terbetik dalam pikiran kita sebuah pertanyaan, yatrahu nafsuhu, yang dimunculkan oleh dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dibisikkan oleh diri kita sendiri atau dibisikkan oleh setan. Apa itu? Limadza na'mal. Kalau memang semua sudah ditakdirkan, kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah, lah buat apa kita beramal, bekerja? Ini yang sering kita ingatkan atau mungkin terbetik dalam diri kita, dan yang dikatakan oleh sebagian orang, dari takdirku ini, itu ya. Atau dia memprediksikan takdirnya. Alah engko yang memang mlebu surga, piye-piye mlebu surga. Yen memang jatahe neraka, arep apik kaya piye ya mlebu neraka. Nah, ini orang-orang yang gagal paham dengan takdir. Memang kita imani tadi semua dengan ketetapan Allah, baik sebelum terjadi maupun ketika terjadi. Maka kalau ada pertanyaan kenapa kita harus beramal, wa huwa su'alun tarahahu sahabatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan yang muncul ini bukan pertanyaan yang baru, karena ini adalah pertanyaan yang juga dilemparkan oleh para sahabat kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baqi'il gharqat fi janazatin. Kami waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Baqi, menunggu jenazah dimakamkan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW untuk memberikan nasihat dalam momen manusia berkumpul, salah satunya ketika memakamkan jenazah. Tapi kalau kita melihat riwayat-riwayatnya, tidak selalu. Bahkan dalam riwayat ini, kalau kita melihat pada riwayat yang lain, kenapa beliau memberikan nasihat? Karena liang kuburnya belum siap. Jadi jenazah sudah dibawa ke Baqi, ternyata liangnya belum siap, mereka menunggu dulu. Maka beliau memanfaatkan momen ini untuk apa? Memberikan nasihat. Apa nasihat yang beliau sampaikan? Faqala, beliau bersabda, ma minkum min ahadin
illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nari. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah dituliskan apa? Tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Nah, orang yang beralasan dengan takdir tadi ketemu hadis ini, oh bener toh, yen memang jatai surga piye-piye yo mlebu surga. Nah, tambah yakin dia. Nah, ini yang pernah kita sampaikan, kesalahpahaman itu biasanya di sini. Ada dua sebabnya. Mengambil hadis hanya sebagian, artinya satu hadis tidak dibaca secara utuh. Atau dalam sebuah masalah ada banyak hadis tapi hanya diambil satu atau dua, tidak dipahami secara apa bahasa kerennya? Komprehensif. Holistik apa nih? Jadi tidak dipahami secara menyeluruh. Itu yang seringkali menyebabkan apa? Gagal paham. Nah, dalam hadis ini memang beliau mengatakan setiap kita itu sudah jelas siapa yang akan di surga dan siapa yang akan di neraka, wal a'yadu billah. Maka faqalu ya Rasulullah afala nattakilu. Maka mereka mengatakan, para sahabat, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak apa? Pasrah saja. Nah, ini pasrah yang apa? Tidak pada tempatnya. Ada sebagian orang itu mengatakan pasrah, tapi sebenarnya bukan pasrah. Apa? Malas. Apalagi? Putus asa. Padahal yang syar'i pasrah itu maksudnya apa? Tawakal. Jadi beda antara pasrah artinya orang wis nyerah, putus asa, dengan pasrah yang artinya apa? Bertawakal. Siapa masih ingat definisi tawakal yang disebutkan Syekh Utsaimin di pertemuan beberapa waktu yang lalu di kitab Tauhid? Ini ada beberapa yang hadir di kitab Tauhid. Masih ingat nggak? Masih? Hah? Di sana ada Mbak Eki, di sana ada Mas Eki. Kalau Mbak Eki punya saya, gitu ya. Syekh Utsaimin mengatakan apa itu tawakal? Sidku apa? Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah Ta'ala. Benarnya penyandaran hati kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan urusan non sewu mulut, bukan urusan lisan. Kita mengatakan saya tawakal, tapi hatinya tidak. Tawakal itu urusan hati. Wathiqatil billahi, dan percaya kepada Allah. Lagi-lagi percaya di mana? Di hati, bukan mulut. Ma'a ahdhil asbabi allati ja'ala baba. Dibarengi dengan mengambil sebab yang memang Allah jadikan sebab. Jadi tawakal itu hatinya benar-benar apa? Semende, semeleh, tapi dibarengi dengan usaha. Dan bukan sekedar usaha,
tapi menjalani sebab yang memang Allah jadikan sebab. Orang kedukun ngomong itu sebab, enggak, itu bukan sebab. Karena Allah tidak menjadikan yang haram sebagai sebab kesembuhan. Jenengan sakit tertentu, sebagian orang sakit tertentu, kowe lho nguntalo empedu kobra, ulo. Obat bukan? Bukan. Yakinlah bukan obat. Karena Allah tidak menjadikan obat pada perkara yang haram. Dan itu bukan bentuk ikhtiar, dan itu bukan bentuk apa? Tawakal kepada Allah. Tawakal itu ketika menjadikan sebab yang memang sebab. Maka di sini balik lagi. Para sahabat bertanya, kalau memang kita sudah apa? Ditentukan surga atau nerakanya, ya sudah pasrah saja. Apa jawab Rasulullah? Faqala i'malu, beramallah. Kita tidak disuruh apa? Pasrah. Dalam arti yang keliru. Kemudian apa? Hanya menunggu takdir, gitu ya. Tapi disuruh beramal. Fakullun muyassarun, karena semua orang dimudahkan. Di riwayat yang lain nanti akan kita baca, wa kullun muyassarun lima khuliqa, dan semua dimudahkan kepada takdirnya, kepada apa yang dia diciptakan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail, yaitu firman Allah apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ayat kelima sampai ayat yang ke 10. Ini. Sedangkan orang yang memberi, artinya memberikan apa? Sedekah, zakatnya, bantuannya, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan akan apa? Adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memberikan kemudahan kepada apa? Hal-hal yang mudah, hal-hal yang baik, yaitu surganya. Maka orang yang berusaha menjadi baik, Allah jadikan apa? Baik. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang yang bakhil dan merasa cukup, gak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan apa? Mendustakan akan adanya surga, mendustakan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkannya kepada kesulitan. Dimudahkan tapi untuk berbuat yang sulit, berbuat maksiat, dimudahkan kepada neraka, wal iyadu billah. Ilustrasi yang sering saya sampaikan adalah apa? Masih ingat tentang takdir ini? Bukan, itu masalah kehendak Allah dan kehendak kita. Tapi antara orang yang dimudahkan kebaikan dan orang yang dimudahkan keburukan. Ada orang seperti jenengan insya Allah, kalau ditanya jadwal kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadwal kajian salaf di Madiun di mana saja, langsung cepat nyebutkan. Oh, di Pilangbangu ada Aum, oh di Banjarjo ada Nasrus Sunnah, di Ngabong ada Muhtadin, di Ponorogo ada Al Irsyad, di
Jalan pahlawan ada mukhlisin. Cepat jawab. Dan buktinya juga hadir. Sebaliknya, ada orang kalau ditanya Bandari Sabu ngendi? Kono. Nah, ini dua keadaan. Yang faktanya demikian. Yang apal tempat ngaji kalau ditanya mana toh yang jualan sabu? Sabu. Endi yo? Gak ngerti. Sebaliknya yang tahu tempat sabu kalau ditanya tempat pengajian, nyapo pengajian. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ternyata di dunia saja kita itu sudah ada sinyalnya. Ada orang yang dimudahkan menuju kebaikan, ada orang yang dimudahkan menuju keburukan. Yang dimudahkan kepada kebaikan jagalah. Yang dimudahkan kepada keburukan sadarlah. Karena jangan sampai endingnya berbeda dengan apa? Keadaan yang sudah ada bagi yang dimudahkan kepada kebaikan. Karena kita tidak mensyukuri, karena kita tidak apa? Menjaga, jangan-jangan kebaikan yang sudah Allah berikan malah akan berubah. Demikian pula yang diberikan kemudahan kepada yang buruk, kalau dia mau berubah, dia mau bertobat, insya Allah bisa berganti. Karena masing-masing kita tidak tahu endingnya. Ini kan hanya baru apa? Sinyal, indikator. Bergantung kepada kita mensikapi setiap indikator tersebut. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fima ya'malul amilun. Imran ibn Husain menceritakan, aku mengatakan wahai Rasulullah, kenapa atau untuk apa beramal orang yang beramal? Kalau semua sudah ditakdirkan, buat apa kita beramal? Beliau mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Kalau memang dia diciptakan sebagai penduduk surga, dia akan dimudahkan menuju jalan surga. Dan yang diciptakan menjadi penduduk neraka, dia dimudahkan menuju jalan neraka. Dan itu yang kita gambarkan tentang dua kelompok tadi. Tentunya ini hanya gambaran sederhana. Ada yang lebih dari itu. Bagaimana orang dimudahkan untuk ibadah yang dianggap oleh orang lain apa? Berat. Bagaimana orang dimudahkan berbuat maksiat yang dianggap orang lain apa? Itu juga berat. Nggak mungkin berbuat itu. Tapi nyatanya diperbuat. Fan nabiyyu ajaba ashabahu bima huwa nurun wa diya'un wa shifaa'un lil qulubil mu'minah. Maka Nabi SAW menjawab para sahabatnya dengan sesuatu yang merupakan cahaya, sinar, obat bagi hati yang beriman. Jawaban yang seperti ini adalah cahaya, sinar, dan apa? Obat bagi hati, tapi hati yang seperti apa? Yang mau beriman. Wa hadha huwal jawabus sadidu, dan inilah jawaban yang lurus, wal qaulur rasyidu, dan ucapan yang penuh petunjuk, fi hadhil mas'alati allati tatrahu nafsuha, terhadap masalah ini yang kadang dilemparkan oleh diri kita. Apa jawabnya? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, karena semua orang dimudahkan kepada apa? Yang dia diciptakan. Wa hadzal jawabu tadammana aslaini muhimmaini fi hadzal bab.
Dan jawaban ini mengandung dua pokok penting dalam bab takdir. Yang kita katakan tadi, kalau kita benar dalam iman kepada takdir, hidup tentram, nyaman, anti galau. Jadi ini obat anti galau. La sa'adata linnasi illa bitahqiqihima. Tidak akan berbahagia manusia siapapun kecuali dengan apa? Merealisasikan dua pokok ini, mewujudkan dua pokok ini. Al-aslul awwalu, pokok yang pertama, al-imanu bi annal abda lahu masyiatun. Mengimani bahwa hamba ini, kita semua ini punya kehendak. Boleh kita tambahkan dan kemampuan. Al-masyiah wal qudrah. Kita diberi oleh Allah kehendak dan kemampuan. Dan ini menolak pemahaman apa namanya? Apa? Yang berkaitan dengan takdir. Ada dua kelompok yang saling berseberangan, Qadariyah dan Jabariyah. Yang ini yang tertolak mana? Iya, kalau nggak Qadariyah, Jabariyah. Cuman dua pilihan. Pinter. Sekolah ke tahunan masa ora pinter ya. Iya. Ingat Jabr itu apa artinya? Ijbar, pemaksaan. Ada pemahaman Jabariyah yang mengatakan kita ini hidup terpaksa, seperti kapas yang ditiup angin, gak punya keinginan, tidak punya kemampuan. Maka salah. Imanilah kita sebagai hamba punya kehendak, punya kemampuan. Kama dalla alaihi qaulu alaihi salatu wassalam i'malu. Mana kita mengambil pokok ini? Dari sabda Nabi SAW ketika mengatakan apa? Beramallah. Kenapa? Ammal ladzi laisa lahu masyiatun fala yuqalu lahu i'mal wa la yuqalu lahu utruk. Karena orang yang tidak punya kehendak, itu tidak akan dikatakan kepadanya apa? Beramal atau tinggalkan. Orang kalau lagi sakit, nggak selera makan, meskipun dikatakan apa? Makan, gimana? Nggak mau makan. Akhirnya kita katakan apa? Alah, wis rasa kongkon makan. Engkau yang gelemangan ya mangan dewi. Kita tidak akan nyuruh dia makan. Kenapa? Karena tidak punya kehendak untuk makan. Tapi kalau orang berkehendak makan, kita tawari, gitu ya. Tamu ketok kesel, ketok luwe, gitu ya. Monggo didahar pas, gitu kan? Cocok. Itu orang punya kehendak. Maka demikian pula ketika Rasulullah SAW mengatakan beramallah. Dan perintah dalam agama ada dua perintah, kerjakan dan tinggalkan. Maka ini menunjukkan kita itu punya kehendak dan punya kemampuan. Wa jami'ul awamiri wan nawahi allati fil Qur'ani tadullu ala annal abda lahu masyiatun. Atau lahu masyiatun. Dan semua perintah larangan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa seorang hamba punya kehendak. Wa hadhil masyiah khalaqaha Allah jalla wa ala wa aujadaha fika. Dan kehendak ini telah Allah ciptakan dan telah Allah adakan pada siapa? Pada masing-masing kita. Yang ini disebut apa?
fahadakan najdain di surat Al-Balad, gitu ya. Atau dalam ayat yang lain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ai at-tariqain, kita itu telah diberikan dua kehendak, yaitu dua jalan, tariqul khairi wa tariqus syarri. Ada kehendak berbuat baik, ada kehendak berbuat buruk. Wa ba'atsa lakar rusula wa anzalal kutuba wa abanas sabila. Tapi kemudian Allah tidak meninggalkan kita dengan kehendak tersebut. Tapi bagaimana? Allah mengutus untukmu, kata Syekh Abdul Razak, para rasul, menurunkan kitab dan menjelaskan tentang jalan yang selamat. Kita diberi kehendak berbuat baik, diberi kehendak berbuat buruk. Tapi kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya apa resiko berbuat buruk dan apa hasil dari berbuat baik. Caranya bagaimana? Diutusnya para rasul, bukan hanya rasul, para rasul pada setiap umatnya. Dan rasul yang terbaik pada masa kita, yaitu umat yang terakhir. Seharusnya kita malu kepada Allah seperti ini. Sudah dikirimkan rasul yang terbaik, diturunkan Al-Quran, kitab yang paling sempurna, karena dijaga sampai hari kiamat, dan dijelaskan jalan ini sejelas-jelasnya. Fa anta ta'rifut tariqal ladzi yufdhi ilal khairi, maka engkau pun mengetahui jalan yang menghantarkan kepada kebaikan. Coba manusia kalau dikumpulkan, gak usah yang pengajian, gitu ya. Sudah ketika CFD itu, Car Free Day, jangan kumpulkan orang. Kemudian coba disensus, siapa yang tahu jalan menuju kebaikan? Semua pasti ngacung, gitu ya. Apa itu jalan kebaikan? Berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, tahu semua tentang kebaikan. Demikian pula wat tariqal ladzi yufdi ila syarr, dan jalan yang mengantarkan kepada keburukan. Apa jalan yang buruk? Bohong, mencuri, berbuat jahat, dan seterusnya. Bahkan itu sudah ada dalam fitrah manusia. Diutusnya para nabi dan rasul sebenarnya hanya untuk memperjelas fitrah yang sudah ada. Walihada tajidul muslimu yattajihu ila fi'lit ta'at. Oleh karena itu kamu dapati seorang muslim akan mengarahkan dirinya kepada perbuatan taat. Wa yabta'idu 'ala anirtikabil muharramat bi taufiqillah, dan dia menjauhi dari melakukan yang haram dengan taufiknya Allah. Artinya petunjuknya Allah, hidayatut taufik. Wa ammal mukrahu, sedangkan orang yang terpaksa atau dipaksa untuk berbuat sesuatu bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa dia punya pilihan, seperti yang terjadi pada keluarganya Yasir, yang dipaksa mengatakan kekufuran, atau yang kita dengar dari saudara-saudara kita, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada mereka, disiksa, dianiaya, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang keji dan mungkar, bahkan kekufuran. Maka bagaimana Islam menghukumi yang seperti ini? Fala hisaba alaih, tidak dihitung sebagai dosa, tidak dihisab, karena dia melakukannya terpaksa.
Berarti orang itu baru dihisab kapan? Ketika dia melakukannya dengan kehendak sendiri. Berarti manusia punya kehendak tidak? Punya. Intinya kan di situ. Jadi orang baru akan dinilai, dihisab baik, dianggap baik dan dibalas dengan kebaikan kapan? Kalau melakukan kebaikan itu dengan kehendak. Makanya penting di situ apa? Niat. Kehendak itu dibarengi dengan apa? Niat. Karena kadang kalau niatnya nggak baik, berarti ini menunjukkan kehendaknya belum benar. Memang dia berkehendak tapi punya niat bukan ikhlas kepada Allah, maka ya tidak dapat balasan yang baik. Demikian pula dosa itu baru akan dicatat sebagai dosa dan dibalasi sesuai dengan dosanya kalau dengan kehendaknya sendiri. Ini pokok yang pertama. Apa yang pertama? Manusia punya kehendak. Supaya kita tidak jatuh dalam kepasrahan yang salah. Kita bisa milih mau yang baik atau yang buruk. Tidak menyerah kepada keadaan. Kita punya pilihan, gitu ya, untuk memperbaiki apa? Esok hari. Lawang kalau hari ini berhasil, entek gimana? Pasrahlah. Engkau yang memang jatah ono beras ya bakal ono dewi. Enggak begitu kan? Nah, kalau urusan dunia begitu, kenapa urusan akhirat, urusan kebahagiaan kemudian apa? Wes pasrah. Yen wayai seneng ya bakal seneng. Yen wayai berubah bakal berubah. Nah, kalau kita tidak punya kehendak untuk merubah, kapan berubah? Ya enggak akan pernah berubah. Yang kedua, al-imanu bi annal umura kullaha bi qadarillahi wa masyiatihi. Mengimani bahwa segala urusan itu dengan takdirnya Allah dan kehendaknya, kama fi qaulihi kullun muyassarun lima khuliqalah. Sebagaimana dalam sabda Nabi tadi, semua dimudahkan kepada apa? Apa yang dia diciptakan. Supaya kita tidak jatuh kepada pemahaman yang satunya, apa? Qadariyah. Qadariyah menganggap manusia berusaha dengan sendiri, Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Salah. Bahwa Allah sudah tahu bahkan sebelum semua terjadi. Maka apa yang kita lakukan tidak pernah keluar dari kehendak Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan semua dimudahkan kepada apa? Takdirnya. Al-awwalu al-i'timadu wa tawakkul 'ala Allah. Afan sebelumnya. Jadi dua hal inilah yang menjadi pokok dalam hidup. Saya punya kehendak, gitu ya, saya bisa milih. Meskipun pilihan saya ini tidak akan keluar dari takdir Allah, tapi kabar gembiranya apa? Semua akan dimudahkan kepada takdirnya. Maka kalau begitu kita milih yang baik atau yang buruk? Orang yang cerdas, orang yang waras akan milih yang baik. Karena dia pengen endingnya apa? Happy ending. Bukan sadness ending. Bener ya bahasanya? Betul gitu. Sadness ending. Oh betul. Masya Allah. Ecek bener ya. Bahasa Inggris itu 5 bro. Podo ae. Gak kanggo saiki ya. Pak Irfan kanggo ya.
fala budda ma'al imani bil qadari min amrayn. Kemudian sebagai penutup di sini, setelah kita iman yang benar tentang dua pokok ini, tambah dua lagi, gitu ya, biar genap 4 ya. Tambah 2 biar genap 4. Pak Yusuf jangan ketawa Pak Yusuf. Apa itu dua hal? Al-i'timadu wa tawakkul 'ala Allah wa tafwidul umuri kulliha ilaihi. Setelah kita yakin bahwa kita punya pilihan, setelah kita yakin kita tidak keluar dari takdirnya Allah, berarti kita perlu bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, dan menyerahkan segala urusan kita kepada siapa? Allah. Sudah hafal doa tidur berkaitan dengan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah? Apa itu? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Sebelumnya raghbatan wa rahbatan ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan ini yang pernah kita bahas. Insyaallah kalau kita sedang galau, gak bisa tidur, baca ini insyaallah gak bisa melek. Tadinya gak bisa tidur jadi gak bisa melek, kepulesan. Apa itu? Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku arahkan wajahku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu. Karena apa? Berharap dan takut kepadamu. Ada yang kurang tadi. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada keselamatan dan tempat kembali darimu kecuali kepadamu. Baru kita mengatakan aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Maka subhanallah, ini ngalahkan CTM insyaallah. Dan gak perlu obat tidur. Apa? Ini ada Valium 7 apalagi ya. Jadi subhanallah, inilah kalau sedang galau, kalau sedang banyak pikiran gitu ya, baca doa ini. Doa berserah diri kepada Allah sebelum tidur. Atsani, yang kedua, fi'lul asbab, melakukan sebab. Yang kita sebutkan dalam definisi tadi, berserah diri itu disertai apa? Melakukan sebab. Wal ahdu bil wasail, dan mengambil apa? Sarana-sarana. Waliyatadabbar al-labibu al-haditsat tali, dan silahkan merenungkan orang yang cerdas hadis-hadis berikut ini. Kalau jenengan merasa orang yang diberi akal oleh Allah, orang yang diberi kecerdasan oleh Allah, maka mari kita perhatikan hadis ini. Pertama, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat kepadamu. Jadi semangat itu untuk perkara yang manfaat. Wasta'in billah wala ta'jiz, tapi jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan apa? Semangat sendiri. Minta tolong kepada Allah dan jangan melemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza au law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jika menimpamu sesuatu, jangan engkau mengatakan seandainya aku melakukan begini, pastinya akan begini dan begini.
Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita diperintahkan berusaha sebaik mungkin, bersemangat dalam kebaikan, tapi kalau sudah berusaha ternyata berbeda dengan yang kita usahakan, apa yang kita katakan? Ya ini ketetapan Allah. Subhanallah, hidup tentrem kalau seperti ini, gak akan galau, gak akan stres, gak perlu rumah sakit jiwa, tutup semua, kasihan dokter jiwa. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena law itu membuka pintunya setan. Kedua, hadis tentang ketawakalan seekor burung. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar ketawakalan kepadanya, la ruziktum kama yurzaqul tayru, maka kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Burung gak pernah kenal taut. Iya, DL, burungnya kenal taut nggak? Enggak toh? Burung nggak pernah sekolah SD, nggak punya gelar S1, S2, S3, bisa makan tidak? Dapat rezeki? Dapat. Lah kok yang diberi akal sudah menghabiskan bangku SD, SMP, SMA, kuliah, habis berapa bangku sudah? Kok masih takut terhadap rezekinya? Tagdu himasa wa taruhu bitana, dia berangkat di pagi hari perutnya kosong, pulang di sore hari sudah penuh. Demikian pula Rasulullah mengatakan iqilha wa tawakkal, ikat baru kemudian apa? Tawakal. Ini ketika ada seorang sahabat bawa onta kemudian apa? Dilepaskan saja. Itu bukan namanya tawakal. Ikat dulu, kita punya kehendak, berusaha dulu, baru tawakal. Menaruh sandal. Kijolan. Antum mengingatkan ya? Iya, yang merasa sandalnya ketukar. Iya, masih ketukar sampai sekarang. Saya masih kurang nyaman pakainya karena bukan sandal saya soalnya. Berarti diikat besok ya. Sandalnya diikat di mobil. Yang terakhir hadisnya innamal ilmu bitta'allum wal hikmu bittafaqquh. Ilmu itu bisa didapatkan dengan apa? Belajar, paham itu dengan berusaha paham. Maka semua ini menunjukkan adanya usaha manusia tapi tidak lepas dari kehendak Allah. Walihada yanbaghi an na'ya fi hadzal maqamil azim. Oleh karena itu selayaknya kita berfikir yang cerdas dalam tempat yang agung ini, anna minal imani bil qadari, bahwa termasuk bagian iman kepada takdir badlus sabab, mengusahakan apa? Sebab. Jadi mengusahakan sebab itu bagian dari tawakal, bagian dari iman kepada takdir, bukan hanya menunggu. Gitu ya. Wa mujahadatun nafsi 'alal amal. Siapa kemarin yang hadir? Mas Yudi. Dan termasuk mujahadah. Apa kemarin mujahadah? Perjuangan melawan nafsu. Ya dah, antum ringkas sudah. Saya manut. Jadi mujahadah itu berjaga di perbatasan ketika jiwa ini malas, ketika jiwa ini mulai berkurang kebaikannya, jangan sampai melewati perbatasan, jatuh dalam tipu daya setan.
Itu namanya mujahadah. Kadang perlu apa? Dipaksa jiwa ini. Wa qad jama'a Allahu bainahuma fi qouli tabaraka wa ta'ala. Dan dalam surat Al-Fatihah di mana kita mendapatkan perkara ini ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini usahanya manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini apa? Tawakalnya manusia kepada Allah. Luar biasa, gitu ya. Jadi sampai ke sana para ulama itu memahami sebuah ayat. Kita ya hanya pahamnya kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu apa? Minta pertolongan, selesai. Ternyata di situ ada apa? Bahwa kita berusaha dan kita berserah diri. Wa fi qaulihi fa'budhu wa tawakkal alaihi. Ini semakna dengan firman Allah di surat Hud ayat 123, sembahlah Allah dan apa? Bertawakallah kepadanya. Demikian pula dalam firman Allah di akhir surat At-Takwir, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bagi kalian yang berkehendak untuk istiqamah, itu berarti manusia punya kehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Bahwa kehendak kita tidak keluar dari kehendak Allah. Maka beliau menutup wa taufiqu biyadillahi wahdah. Maka taufik itu di tangannya Allah. Petunjuk itu hanya di tangannya Allah saja. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku apa? Kembali. Artinya bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ini yang bisa kita baca akhir pembahasan dari bab ke-7. Masih ada 3 bab lagi insyaallah di kitab ini. Semoga bermanfaat, memperbaiki keimanan kita kepada takdir, begitu ya. Silahkan, saya akan tutup dulu. Yang punya pertanyaan silahkan, yang mau persiapan untuk tugas masing-masing silahkan. Karena kalau yang masih punya pertanyaan masalah takdir, tanyakan dulu. Jangan sampai ada syubhat masalah takdir, kita coba urai bersama. Nah, kita kemarin sempat di kajian ibu-ibu yang seharusnya 3 materi jadi cuma 1 materi. Kadang-kadang kita membahas nggak usah pakai curhat. Oke, silakan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak yang mau bertanya? Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Di negara kita ini negara presidensial, ya, yang dikerjakan atau digerakkan oleh melalui sistem demokrasi. Demokrasi kita tahu itu melalui partai politik. Ya. Setiap acara yang ingin mengatur atau membuat aturan-aturan legislatif, walaupun itu sudah berdasarkan agama, seperti contoh tentang undang-undang perkawinan yang sudah beberapa kali diajukan ditolak oleh sebagian besar para legislatif, padahal itu adalah aturan dari yang baik dari Islam. Dan dengan seringnya kekalahan seperti itu, pantas kita ingin berupaya sebanyak mungkin kalau bisa yang duduk di legislatif itu orang-orang. Namun selama ini selalu gagal. Apakah ini memang sudah takdir atau memang upaya kita yang kurang? Terima kasih. Ini berkaitan dengan situasi negara kita, bahwa kebijakan-kebijakan itu ya mau tidak mau melalui
perwakilan rakyat. Dan realitanya wakil rakyat itu ya masih seperti itu keadaannya. Apakah ini karena upaya kita yang belum maksimal, atau karena takdir Allah ya seperti itu? Maka kalau kita berbicara tentang upaya, memang dulu ada hal-hal yang kemudian membuat kita menolak untuk memilih. Tapi semakin kesini kita mendapati keterangan yang mereka menekankan kaidah irtikabu akhafil dararain, melakukan sesuatu yang madaratnya lebih kecil. Sehingga banyak di antara para dai, ulama dari kalangan ahlu sunnah, secara khusus salafi begitu ya, yang sekarang memotivasi untuk memilih, yang dulunya untuk apa tidak memilih. Tapi memang yang masih menjadi PR bagi kita adalah kadang untuk memilih itu tidak mudah. Karena kadang kita nggak tahu siapa yang harus dipilih. Karena berita yang sampai kita itu berita yang samar, berita media, dan kita tahu media itu penuh sampah lah katakan seperti itu. Maka kalau saya memberikan saran dalam kondisi seperti ini, banyak berdoa kepada Allah agar kita dibukakan hati kita untuk mempunyai pilihan yang tepat kalau memang harus memilih. Jadi jangan sampai kita jatuh dalam pilihan yang tidak tepat. Itu yang pertama. Kemudian kalau itu sudah diusahakan dan terjadi apa yang terjadi, belum ideal, ya sudah. Itu ketetapan Allah, kita terima sebagai takdirnya Allah. Kita bersabar dan berusaha lebih baik lagi, memperbaiki diri. Salah satunya dengan majelis seperti ini. Seringkali sebagian orang mengkritisi pengajian-pengajian dengan mengatakan pengajian tidak merubah keadaan. Salah besar. Bahkan inilah yang akan merubah keadaan yang sebenarnya. Bukan retorika politik, bukan slogan-slogan yang akan merubah keadaan, tapi dengan kita mengaji dan kemudian mulai merubah diri. Maka perubahan itu sering saya sampaikan dimulai dari kata saya, bukan dari kata kamu. Kamu aja yang mimpin gak bisa mimpin becus, kamu aja yang jadi ustadz gak bisa baik, kamu. Nah, kalau semua orang mengandalkan kamu gak ada perubahan. Tapi kalau masing-masing kita mengatakan saya, meskipun ilmunya sedikit, saya ingin berubah. Semua orang mengatakan demikian, insya Allah terjadi perubahan. Allah. Insya Allah bertanya saya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Ada yang lain? Tidak ada?